Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Bunda di hari Selasa tanggal 29 September 2020. Hari ini teman-teman akan belajar tematik, tema 3, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran kedua. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga teman-teman dimudahkan untuk belajar hari ini. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat memahami 5 simbol dan bunyi Pancasila. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan pengamalan sila ke-1 Pancasila. Yang ketiga, dengan memahami penjelasan guru, siswa dapat menghitung luas persegi. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan soal mencari panjang persegi. Dan untuk materi pembelajaran hari ini, teman-teman akan belajar mengenai simbol dan bunyi Pancasila, pengamalan sila ke-1 Pancasila, lalu mencari luas persegi, dan mencari panjang persegi. Nah, materi ini akan teman-teman pelajari hari ini. Pancasila. Tentunya teman-teman sudah belajar Pancasila ini dari kelas 1 sampai sekarang kelas 4. Nah, ada yang tahu apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri atas 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila terdiri dari 5 butir sila dan memiliki simbol setiap butirnya. Nah, setiap butirnya juga terkandung nilai dan pengamalan setiap butir silanya. Jadi dari sila pertama sampai sila kelima itu memiliki nilai dan pengamalannya tersendiri. Nah, jumlah bulu Garuda Pancasila yaitu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain yaitu terdapat 45 helai bulu di bagian leher, lalu 17 helai bulu pada sayap, 19 helai bulu pada bawah perisai atau pada pangkal ekor, lalu 8 helai bulu pada ekor. Dan selanjutnya pastinya teman-teman sudah hafal mengenai bunyi Pancasila. Pasti sudah hafal semua kan? Nah, bunyi Pancasila ini yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu lambangnya bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu lambangnya rantai. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu lambangnya kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu lambangnya padi dan kapas. Nah, selanjutnya yaitu pengamalan sila ke-1. Nah, Pancasila diawali dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini. Di antaranya, yang ke-1, meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa memiliki sifat yang sempurna. Yang kedua, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa adalah yaitu dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga yaitu saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang keempat, memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dan yang kelima, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini yaitu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Nah, selanjutnya, teman-teman masih ingatkah
bangun apa yang terdapat pada gambar di bawah ini? Ya, betul, yaitu bangun datar. Nah, bangun datar ini terdiri dari persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, jajar genjang, dan trapesium. Tetapi hari ini kita hanya mempelajari tentang persegi. Kita akan mencari rumus luas persegi, lalu rumus mencari panjang persegi, lalu rumus mencari akar bilangan, dan tentunya contoh soal. Oke, langsung saja ya. Untuk mencari rumus luas persegi dan persegi panjang, rumus luas persegi yaitu L sama dengan sisi dikali sisi. L di sini yaitu artinya luas dan S yaitu artinya sisi persegi. Jadi luas pada persegi rumusnya yaitu L sama dengan sisi dikali sisi. Selanjutnya yaitu untuk mencari rumus panjang sisi persegi, jika yang diketahui adalah luasnya, maka rumusnya S sama dengan akar dari L atau sisi sama dengan akar luas persegi. Jika yang diketahui luas, maka hal yang pertama yang dilakukan adalah mencari akar dari luas yang sudah diketahui. Jadi misalkan ada contoh soal yang ditanyakan itu mencari panjang sisinya dan yang diketahui adalah luasnya. Berarti kita harus mencari tahu dulu akar dari luas tersebut. Nah, sebelum menghitung panjang persegi, Bunda akan menjelaskan sedikit mengenai akar, yaitu akar kuadrat. Nah, akar kuadrat adalah kebalikan dari operasi pangkat 2, yaitu akar kuadrat dilambangkan seperti ini ya teman-teman, ini namanya akar. Nah, lalu untuk memahami konsep akar kuadrat, kita perlu memahami konsep perpangkatan terlebih dahulu, yaitu khususnya perpangkatan 2. Karena di sini belajarnya yaitu akar kuadrat. Nah, di sini Bunda sudah membuat tabel kuadrat dan akar kuadrat. Nah, yaitu pangkat 2 atau disebut juga dengan kuadrat dan akar kuadrat. Nah, di sini contoh dari kuadrat atau pangkat 2 ini contohnya yaitu 1 kuadrat. Maka artinya 1 dikali 1 sama dengan 1. Bukan 1 dikali 2 ya. Jadi kalau akar kuadrat itu angkanya harus sama. Contoh lagi yaitu 2 kuadrat. Berarti artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3. Maka hasilnya 9. Lalu 8 kuadrat, maka artinya 8 dikali 8 sama dengan 64. Dan 10 kuadrat yang artinya 10 dikali 10 sama dengan 100. Sedangkan akar kuadrat yaitu kebalikan dari kuadrat atau dari pangkat 2. Bunda kasih contoh ya untuk akar dari 16. Maka angka berapa dikali berapa hasilnya 16. Nah, caranya seperti itu ya untuk mencari akarnya. Berarti akar dari 16 ini 4 karena 4 dikali 4 yaitu 16. Contoh lagi yaitu 64. Akar dari 64 yaitu 8 karena 8 dikali 8 hasilnya 64. Oke, agar lebih jelasnya teman-teman perhatikan contoh berikut ya. Nah, untuk menghitung panjang persegi yaitu rumusnya S untuk menghitung panjang persegi yaitu rumusnya S sama dengan akar L atau sisi sama dengan akar luas persegi. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui luas sebuah bangun persegi ialah 64 cm persegi. Maka hitung berapakah panjang sisi persegi tersebut. Nah, yang diketahui yaitu luasnya ya. Yang ditanya S atau panjang sisi.
Berarti jawabnya L sama dengan, pertama kita harus tahu dahulu rumus luas itu yaitu sisi dikali sisi. Dan untuk mencari panjang sisinya, maka rumusnya S sama dengan akar L atau sisi sama dengan akar luas persegi. Maka S sama dengan akar 64 karena di sini luasnya yaitu 64. Maka kita cari tahu dulu akar dari 64 ini berapa. Ya, 8. Karena 8 dikali 8 hasilnya 64. Maka panjang sisi perseginya adalah 8 cm. Nah, agar teman-teman lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Nomor 1, sebuah poster memiliki bentuk persegi serta mempunyai panjang sisi yaitu 20 meter. Maka hitung luas poster tersebut. Nah, karena ini mencari luas ya. Tadi kita tulis diketahui sisinya yaitu 20 meter. Lalu yang ditanya luasnya. Luas poster, maka kita tulis rumus luas yaitu L sama dengan sisi dikali sisi. Maka L sama dengan 20 meter dikali 20 meter. Karena sisinya tadi 20 meter ya teman-teman. Maka hasilnya yaitu 400 meter persegi. Contoh nomor 2. Panjang sisi dari sebuah jendela yang berbentuk persegi adalah 12 cm. Hitunglah luas jendela tersebut. Nah, soal nomor 2 ini caranya sama seperti nomor 1. Yang diketahui S-nya yaitu 12 cm. Yang ditanya luasnya, maka L sama dengan sisi dikali sisi. Karena sisinya 12, maka kita tulis L sama dengan 12 cm dikali 12 cm sama dengan 144 cm persegi. Oke teman-teman, selanjutnya nomor 3, soal nomor 3 yaitu di dalam sebuah ruangan terdapat 2 meja berbentuk persegi. Luas kedua meja tersebut adalah 9 meter persegi. Maka berapakah panjang masing-masing sisi meja? Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita sudah tahu bahwa luasnya yaitu 9 meter persegi. Maka yang ditanya S. Ingat ya, rumus S yaitu S sama dengan akar dari luas. Maka jawabannya S sama dengan akar 9 karena luasnya yaitu 9. Untuk mencari akar, carilah angka berapa yang dikalikan dengan angka yang sama, hasilnya 9. Maka kita cari akar dari 9 itu kita tahu 3 ya. Karena 3 dikali 3 hasilnya 9. Selanjutnya nomor 4, yaitu panjang sisi persegi B adalah 2 kali panjang sisi persegi A. Panjang sisi persegi A adalah 10 cm. Maka hitunglah luas persegi B. Nah, kita tahu bahwa panjang sisi persegi A adalah 10. Sedangkan persegi B ini 2 kali lipat dari persegi A. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah kalikan 2 panjang persegi A. Maka kita tulis diketahui S bangun A yaitu 10 cm. Yang ditanya luas yang B. Maka kita tulis S dikali 2. Karena S-nya 10 maka kita langsung ya 10 cm dikali 2 yaitu 20 cm. Maka untuk mencari luasnya yaitu sisi dikali sisi. Karena luas sisinya 20 maka 20 dikali 20 hasilnya 400 cm. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu soal nomor 5. Kakek Rahman mempunyai tanah berbentuk persegi. Panjang tanah kakek Rahman adalah 50 meter. Kakek Rahman ingin menjual tanahnya dengan harga 200.000 per meter persegi. Maka hitunglah uang yang didapat oleh kakek Rahman. Nah, untuk penyelesaiannya yang diketahui
Panjangnya yaitu 50 meter, sedangkan harga tanahnya yaitu 200.000 per meter persegi. Yang ditanya uang yang didapat kakek Rahman. Maka cara yang pertama kita harus mencari luas tanah kakek Rahman terlebih dahulu. Karena di sini berbentuk persegi, maka luasnya yaitu sisi dikali sisi. Maka 50 dikali 50 yaitu 2.500 meter persegi. Dan yang kedua yaitu baru kita menghitung jumlah uang yang didapat kakek Rahman, yaitu luas tanah dikali harga per meter. Nah, luas tanahnya 2.500 meter persegi dikali 200.000, maka hasilnya yaitu 500 juta. Berarti uang yang didapat kakek Rahman yaitu sebanyak 500 juta. Oke, sekian teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman untuk belajar di rumah. Tetap semangat belajar dimanapun, selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Dan tetap rutin mencuci tangan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.